kendaraan yang melintas di Jalan Lintas Timur ini kecelakaan juga diketahui kerap kali terjadi. Diungkapkan pihak kepolisian, padatnya wilayah ini terjadi karena kondisi jalanan yang naik turun. Jalanan juga akan menjadi licin apabila hujan deras terjadi. Mengetahui hal tersebut, kita telah tersambung bersama dengan wartawan Tribun Sumsel, ada Ardiansyah di sana. Halo, Ardiansyah. Halo Nila. Ardiansyah, bisa dijelaskan pastinya di mana daerah yang biasanya menjadi rawan kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Timur Palembang, Betung, Banyuasin ini? Baik, Nila, berdasarkan hasil wawancara kami dengan Kasat Lantas Polres Banyuasin AKP Riki Mozam, untuk Jalan Lintas Timur Kabupaten Banyuasin ini menjadi salah satu alternatif bagi kendaraan yang melintas dari Pulau Jawa maupun Palembang mau menuju ke Jambi dan seterusnya. Di sini sangat padat kendaraan sehingga kerap kali menjadi kemacetan, sehingga apa yang ada di jalan tersebut menjadi antisipasi dari pihak Satlantas Polres Banyuasin. Nah, di sini dari hasil data yang diperoleh dari pihak Satlantas Polres Banyuasin, ada 2 titik yang menjadi wilayah paling rawan ketika pengendara yang melintas di Jalan Lintas Timur ini. Pertama, ada di wilayah Kecamatan Sembawa. Yang kedua ada di Desa Mainan, Nila. Baik, Ardi. Kemudian berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, faktor-faktor apa yang biasanya menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di wilayah tersebut? Baik, Nila. Berdasarkan keterangan dari Kasat Lantas Polres Banyuasin, kecelakaan yang sering terjadi di wilayah 2 wilayah tersebut karena kurang berhati-hatinya pengendara pada saat melintas. Karena kontur jalan atau letak lokasi yang naik turun dan juga berbelok, terlebih lagi pada saat turun hujan sehingga membuat jalan menjadi licin. Nah, di sini para pengendara biasanya kurang hati-hati sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan, begitu Nila. Kemudian langkah yang telah ditempuh atau dilakukan oleh Satlantas Polres Banyuasin sendiri seperti apa, Ardi, untuk mencegah kecelakaan lalu lintas ini, sekaligus penanganan semacam apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Baik, Nila, dari Satlantas Polres Banyuasin sendiri sudah membentuk tim yang namanya Tim Polantas Cegah Tanggap Laka Lantas atau PATAKA. Nah, di sini tim ini bergerak untuk memantau arus lalu lintas yang ada di Jalan Timur Palembang Betung itu sendiri. Nah, apabila nantinya ada kecelakaan, tim ini langsung menuju ke lokasi guna melakukan evakuasi baik itu korban maupun kendaraan. Karena apabila tidak cepat melakukan evakuasi, biasanya jalur lintas timur ini akan mengalami kemacetan, begitu Nila. Baik, saudara, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, wartawan kami tadi juga telah menghimpun wawancara dari Kasat Lantas Polres Banyuasin. Berikut liputannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam presisi. Saya AKP Riki Mozam, Kasat Lantas Polres Banyuasin, melaporkan untuk situasi terkini di wilayah hukum Polres Banyuasin. Untuk titik-titik kemacetan saat ini didominasi dikarenakan oleh kendaraan-kendaraan berat yang melintas, yang mana kecepatan kendaraan tersebut agak pelan, yang mana menimbulkan rangkaian yang cukup panjang. Namun oleh tim Satlantas Polres Banyuasin sudah diantisipasi dengan membentuk tim PATAKA, di mana bertugas untuk mengurai dan juga mempatroli kegiatan-kegiatan kendaraan yang melintas tersebut. Selain itu juga dilaporkan untuk daerah-daerah yang rawan terjadinya laka lantas, itu di daerah pertama di Sumbawa dan juga Desa Mainan. Di situ sering terjadi kecelakaan diakibatkan jalan yang naik turun dan juga kontur jalan yang licin, apalagi kondisi setelah hujan. Dan himbauan kepada masyarakat khususnya Kabupaten Banyuasin untuk tetap mematuhi kecepatan arus lalin, di mana maksimal itu
tidak boleh lebih dari 100 km per jam, dan juga dihimbau untuk tetap hati-hati dan juga tidak ugal-ugalan di jalan, apalagi dilarang untuk Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Debit air di Sungai Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon kembali meningkat akibat intensitas hujan deras sejak Minggu kemarin. Debit air meningkat lantaran intensitas hujan yang berlangsung selama beberapa hari di Kota Ambon. Naiknya debit air ini juga menjadikan wilayah Batu Merah menjadi siaga 1 banjir. Tak hanya debit air yang meningkat, air yang semula jernih juga kini berubah keruh kecoklatan. Warga bahkan mengatakan ada pula material lain seperti batu, kayu, dan juga pasir yang semakin menghambat aliran sungai. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Ambon, ada Dedi Aziz di sana. Halo, Dedi. Ya, halo Nila dan Tribunars. Dedi, bisa dijelaskan bagaimana diperkirakan pukul berapa air sungai di Batu Merah ini mulai meluap dan bagaimana kondisi terkininya saat ini? Ya, baik, terima kasih Nila. Terkait pukul berapa air sungai di Batu Merah meluap, memang beberapa hari terakhir di Kota Ambon sendiri telah terjadi hujan yang begitu deras dan memang terjadi sejak pagi, bahkan ketemu pagi lagi seperti itu. Jadi untuk air sungai Batu Merah sendiri meluapnya itu pukul 6 waktu Indonesia Timur pagi tadi, Nila, seperti itu. Kemudian kondisi terkini di Desa Batu Merah saat air sungai meluap seperti apa, Dedi, berdasarkan pantauan Anda? Ya, memang warga langsung menyiapkan, mengemas barang-barang mereka untuk dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi tentunya. Kemudian juga tadi saya pantau memang lokasi di Batu Merah sendiri cukup lengang setelah warga mengetahui adanya peningkatan debit air seperti itu, Nila. Berlangsung berapa lama adanya luapan di Sungai Batu Merah ini sendiri dan apakah sekarang sudah berangsur surut atau seperti apa informasinya, Dedi? Ya, kurang lebih memang peningkatan debit air ini terjadi dari pukul 6 pagi sampai jam 3 sore tadi waktu Indonesia Timur. Selang waktu itu memang warga selalu menyiapkan dan mempersiapkan barang-barang mereka untuk dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi. Kemudian juga ada yang juga memang sudah bersiap-siap untuk mengungsi begitu, Nila. Kemudian selain memang sudah mempersiapkan diri begitu ya, respon warga setempat terkait meluapnya Sungai Batu Merah ini sendiri seperti apa? Iya, seperti yang tadi saya katakan, respon warga setempat ini mereka selain mengungsi juga mereka menyiapkan barang-barang untuk tentunya membersihkan sungai setelah debit airnya mulai menurun. Kemudian juga ada juga mereka melakukan pembersihan lumpur sisa-sisa dari luapan Sungai Batu Merah Dalam, dan diketahui memang Sungai Batu Merah Dalam ini merupakan sungai yang memang rawan terjadi luapan air ketika musim hujan, dan karena kondisi Desa Batu Merah sendiri itu berada pada lembah seperti itu, lembah antara dua kawasan yang cukup padat seperti itu, Nila. Dedi, menyikapi hal ini sedikit mungkin bisa dijelaskan apakah memang ada imbauan yang diberikan oleh pihak terkait pada masyarakat yang ada di sekitaran Sungai Batu Merah? Iya, memang sampai saat ini kami belum dapat informasi apapun dari pihak terkait untuk himbauan apakah masyarakat diimbau tetap tenang di rumah atau harus mengungsi atau seperti apa. Kami belum mendapatkan informasi terkait hal itu, Nila. Baik, terima kasih banyak Dedi Aziz, wartawan Tribun Ambon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita jeda sejenak, saudara. Setelah ini masih akan ada beragam informasi lain yang kami hadirkan untuk Anda. Tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau
Ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya
berlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini Menurut saya Terima kasih Anda masih menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebanyak 2 rumah di Kecamatan Mandonga, Kendari, Sulawesi Tengah habis dilalap si jago merah. Insiden kebakaran tersebut terjadi pada Sabtu 3 Juli kemarin. 3 unit pemadam kebakaran juga harus diterjunkan untuk memadamkan api. Saksi mata mengatakan bahwa api muncul di depan rumah seorang warga. Kemudian ada bunyi suara yang cukup keras menyertai percikan api tersebut. Untuk mengetahui informasi terkininya, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun News Sultra, ada Husni Hussein di sana. Halo Husni. Ya, halo Nila. Nih, untuk saat ini bagaimana kondisi lokasi kejadian setelah kebakaran? Ya, Nila, dapat saya kabarkan bahwa telah terjadi kebakaran tepatnya di Jalan Saranani, Lorong Paja, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Akibat amukan si jago merah tersebut, 3 rumah warga ludes terbakar, Nila. Nah, pantauan kami tadi pasca kebakaran itu, tampak sejumlah warga dan korban kebakaran saling bergotong royong membersihkan puing-puing bangunan rumah korban kebakaran. Kemudian memang 3 rumah korban kebakaran ini Nila hangus terbakar dan hanya menyisakan dinding bangunan. Begitupun dengan isi rumah, tampak tak ada yang tersisa. Seperti itu Nila. Husni, sudahkah ada keterangan lebih detail terkait bagaimana kronologi atau mungkin awal mula kebakaran ini terjadi? Ya, Nila. Jadi awal mula kebakaran terjadi diduga akibat korsleting listrik, Nila. Dari salah satu rumah korban kebakaran. Kemudian pengakuan seperti yang disebutkan Nila tadi, menurut pengakuan salah seorang saksi mata, ini juga sekaligus korban dari salah satu rumah yang terbakar mengatakan ia sebelumnya terdengar bunyi keras, kemudian muncul percikan api, dan 1 jam kemudian 2 rumah warga lainnya ikut sasaran amukan api tersebut. Sudahkah ada langkah-langkah atau tindakan lebih lanjut yang dilakukan oleh pemerintah setempat terkait insiden ini, Husni? Ya, Nila. Husni, apakah setelah ini sudah ada langkah-langkah lanjutan yang dilakukan oleh pemerintah setempat menindaklanjuti kebakaran yang terjadi? Ya, Nila. Memang saat terjadinya kebakaran 3 unit mobil kebakaran, pemadam kebakaran maksud kami, itu telah diterjunkan ke lokasi kebakaran. Kemudian, namun akses lokasi yang sulit, akhirnya api berhasil dipadamkan terbilang lambat. Tadi juga Nila, saya sempat berbincang-bincang dengan salah satu korban kebakaran, menyebutkan ia telah menerima bantuan dari Dinas Sosial dan Palang Merah Indonesia berupa keperluan seperti selimut dan sembako. Demikian Nila. Husni, ditaksir total mencapai berapa kerugian yang dialami oleh korban kebakaran ini? Ya, Nila, masing-masing rumah tadi saya sempat menyambangi korban, kemudian mereka mengatakan masing-masing itu 100 juta. Dari hasil wawancara kami kemarin dengan kepala petugas pemadam kebakaran Kota Kendari menyebutkan sekitar jumlahnya 500 juta rupiah. Seperti itu Nila. Baik, terima kasih banyak Husni Hussein, wartawan Tribun News Sultra, telah melaporkan terkait insiden insiden kebakaran maksud saya yang terjadi di Kecamatan Mandonga, Kendari, Sulawesi Tenggara. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Penertiban protokol kesehatan di perbatasan RI dan juga Malaysia kian diperketat. Hal itu tampak dari operasi justisi pembagian masker yang gencar dilakukan di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Di Kabupaten Nunukan sendiri ada 2 pulau yang masuk dalam zona merah penyebaran COVID-19. Kapolsek Sebatik Timur mengatakan pihaknya akan melakukan operasi justisi pembagian masker ini setiap harinya. Adapun sasaran pembagian masker terhadap warga yang melintas di jalan raya namun tidak menggunakan masker. Petugas juga memberikan imbauan dan peringatan pada para pemilik warung makan dan juga kafe agar terus menjalankan isi surat edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Nunukan
Untuk mengetahui informasi terkininya terkait razia penegakan prokes di perbatasan ini, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Kaltara ada Febrianus Felis di sana. Halo Felis. Ya, halo Nila. Felis, bisa diinformasikan seperti apa pengetatan protokol kesehatan yang dilakukan oleh Pemda setempat di sana? Ya, baik. Pasca adanya klaster perusahaan yang ada di Pulau Sebatik, utamanya, pemerintah daerah setempat kemudian memberlakukan atau mengeluarkan surat edaran Satgas COVID-19 nomor 4 yang salah satu terkait dengan pengetatan pintu masuk dan juga pembatasan kegiatan masyarakat. Oleh karena itu saat ini di Pulau Sebatik dan Pulau Nunukan masuk dalam zona penyebaran berstatus zona merah, dan Pemda setempat bersama dengan TNI Polri melakukan operasi penertiban masker dan juga imbauan prokes di wilayah Sebatik. Dan ini sudah berlangsung sejak beberapa hari yang lalu, Nila. Felis, berdasarkan razia atau mungkin penerapan protokol kesehatan dilakukan di sana, apakah memang masih banyak warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan? Seperti apa informasinya? Ya, informasi yang sudah saya himpun dari Kapolsek Sebatik Timur mengatakan bahwa memang meskipun zona merah Sebatik ini, warga di sana banyak yang masih bepergian keluar rumah tanpa menggunakan masker. Sehingga hal itu ditertibkan oleh Pemda setempat dan juga operasi gabungan dari TNI Polri. Dan selain itu juga petugas di sana juga menertibkan warung-warung makan dan juga kafe atau tempat hiburan yang membuka untuk atau mengundang kerumunan di luar daripada jam yang sudah disepakati, yaitu dalam surat edaran nomor 4 itu untuk pembatasan sendiri sampai pukul 8 malam. Jadi selanjutnya untuk warung makan, kafe dan restoran itu diberlakukan sistem take away atau bungkus dan dibawa pulang. Jadi tidak boleh makan di tempat, Nila. Baik, Felis, di Nunukan sendiri kita tahu saat ini sedang berada di zona merah COVID-19. Kemudian untuk update terkini kasus COVID-19 di sana, update-nya seperti apa? Oke, per hari kemarin karena belum ada data terakhir untuk hari ini dari Satgas COVID-19 Nunukan, per hari kemarin itu meningkat hingga sebanyak 171 pasien yang sedang dirawat. Kemudian jumlah konfirmasi semua ada 1.645 dan pasien yang dinyatakan sembuh ada 1.445. Lalu sebanyak 29 pasien meninggal dunia. Suspek yang dipantau saat ini ada 672 orang. Kemudian kontak erat yang dipantau ada sebanyak 203 orang, Nila. Baik, terima kasih banyak Febrianus Felis, wartawan Tribun Kaltara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Grobogan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat pada 3 Juli hingga 20 Juli mendatang. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat edaran atau SE Bupati Grobogan tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat COVID-19 di Kabupaten Grobogan. Buntut PPKM darurat ini sejumlah wilayah di Grobogan diketahui tampak lengang. Dalam kebijakan ini sejumlah lokasi dan juga pusat keramaian juga harus ditutup. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya di wilayah Grobogan, Jawa Tengah, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Jateng, ada Fahri Sakti Nugroho di sana. Halo Fahri, selamat sore. Halo, selamat sore Nila. Fahri, seperti apa kondisi terkini di Kabupaten Grobogan setelah diterapkan PPKM darurat oleh pemerintah setempat? Ya, saat ini Nila bisa dilihat saya sedang berada di salah satu pasar, yakni Pasar Gubuk. Di sini bisa dilihat semua ruko tutup ya. Semua ruko tutup, kemudian jalan-jalan di wilayah sekitar pasar juga tutup, kemudian toko-toko di kawasan pasar ini juga tutup. Hal ini merupakan keberhasilan dari program PPKM dan juga program 1 hari di rumah saja yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Grobogan pada hari ini. Namun program 1 hari di rumah saja ini hanya berlaku hari ini saja. Besok kemungkinan pasar akan buka seperti biasa, namun hanya melayani pengunjung sekitar 50%. Kalau di lokasi lain, seperti tadi malam itu ada beberapa tempat hiburan seperti karaoke yang masih buka. Kemudian untuk hari ini sampai siang sore hari ini ada beberapa toko yang meskipun terpantau sepi masih membuka dan melayani pengunjung. Ironisnya beberapa pengunjung yang datang itu tidak menerapkan protokol kesehatan seperti tidak memakai masker dan juga tidak menjaga jarak, Nila.
Fahri, berdasarkan penerapan PPKM dari surat edaran pemerintah Kabupaten Grobogan ini, tempat mana saja yang memang harus ditutup dan tempat mana saja yang diperbolehkan untuk buka? Iya, berdasarkan surat edaran Bupati Sri Sumarni nomor 360/2074/2021 tentang PPKM yang berlaku pada tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021 mendatang, beberapa tempat yang harus ditutup itu seperti pusat perbelanjaan, swalayan, supermarket, dan pasar seperti di Pasar Gubuk ini, itu hanya bisa menerima pengunjung sekitar 50% dari pengunjung biasa. Kemudian restoran, mulai dari restoran yang besar, warung makan hingga pedagang kaki lima tidak diperbolehkan menerima layanan makan di tempat. Semua yang ingin mencari makan atau konsumsi harian hanya bisa menerima take away atau delivery. Kemudian tempat-tempat yang ditutup antara lain juga tempat ibadah dan wisata yang berada di Kabupaten Grobogan. Kalau dari pantauan kami seharian ini, beberapa lokasi wisata memang sudah ditutup, namun untuk tempat ibadah beberapa warga masih tampak melakukan kegiatan-kegiatan ibadah di tempat ibadah masing-masing, begitu Dita. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat untuk memberikan imbauan pada masyarakat di Kabupaten Grobogan sendiri seperti apa, Fahri? Iya, kalau sosialisasi pemerintah saat ini cukup gencar melakukan sosialisasi dan melakukan pembatasan. Kalau upaya yang nyata yang dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19, pemerintah Grobogan saat ini sedang gencar menjalankan program vaksinasi, Nila. Kegiatan vaksinasi terbaru yang dilakukan yaitu kegiatan vaksinasi yang dilakukan di Stadion Rida Bakti Grobogan yang bekerja sama dengan Polres Grobogan. Selain itu, untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas, program vaksinasi ini juga dilakukan di beberapa polsek-polsek atau lokasi-lokasi yang bisa menjangkau masyarakat luas yang ada di Kabupaten Grobogan. Begitu, Nila. Update terkini untuk perkembangan COVID-19 sendiri yang terjadi di Kabupaten Grobogan seperti apa? Saat ini Grobogan cukup banyak yang terpapar COVID-19, tercatat data terbaru ada 5.060 orang yang positif COVID-19, kemudian ada 414 orang yang saat ini meninggal dunia karena COVID-19, Nila. Baik, terima kasih banyak Fahri atas laporan Anda melaporkan terkait bagaimana kondisi terkini di Kabupaten Grobogan saat menerapkan PPKM darurat. Kita jeda sejenak, setelah ini masih akan ada beragam informasi lain yang kami hadirkan untuk Anda, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Terima kasih Anda masih bersama dengan saya Nila Irda di program Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pelatih asal Bosnia Herzegovina Milomir Seslija ditunjuk menjadi juru taktik skuad Juku Eja PSM Makassar di Liga 1 musim 2021-2022. Milomir sudah dari jauh-jauh hari diprediksi akan menjadi pelatih baru PSM Makassar. Ia pun dikabarkan sudah berada di kota Makassar. Pelatih berusia 55 tahun tersebut terekam kamera saat tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin pada Sabtu kemarin. Dalam foto yang beredar, pelatih yang pernah membawa Arema FC menjuarai Piala Presiden ini mengenakan kemeja biru dilapisi dengan jaket dan juga celana jeans. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, telah tersambung bersama saya, wartawan Tribun Timur, ada Kaswadi. Ya, selamat sore Mbak. Selamat sore, Kak Swadi. Terkait sosok pelatih yang nantinya akan menjadi juru taktik PSM Makassar ini, bisa digambarkan seperti apa sosok pelatih baru ini? Baik Mbak, terkait sosok baru pelatih PSM Makassar untuk Liga 1 musim 2021-2022 sudah tiba di Makassar sejak kemarin. Dia merupakan pelatih asal Bosnia Herzegovina bernama Milomir Seslija. Dia pernah melatih Arema Kronus, kemudian baru Madura United dan Arema FC. Pada saat membela Arema, dia berhasil membawa Arema sebagai juara Bali Island Cup dan terakhir pada 2019 menjuarai Piala Presiden 2019. Milomir saat ini sudah berada di pinggir lapangan. Dari pantauan kami, sudah berada di pinggir lapangan menyaksikan pertandingan uji coba antara PSM Makassar melawan OTP 37 Mamuju. Sekian Mbak. Kak Swadi, berdasarkan pengalaman Anda, apakah juga Milomir sudah memberikan keterangan taktik-taktik atau mungkin strategi apa saja yang akan dilakukan untuk PSM Makassar dalam ini nantinya? Untuk sampai saat ini karena baru tiba kemarin, Milomir Seslija belum terlihat ikut mengatur dalam pertandingan ini. Lebih kepada arsitek yang dilakukan ini dilakukan oleh karateker pelatih PSM Makassar Syamsuddin Batola. Jadi kemungkinan mungkin di laga uji coba selanjutnya mungkin pelatih baru PSM Milomir Seslija akan langsung terlibat dalam taktik yang akan dilakukan oleh PSM Makassar. Kemudian dari pihak PSM Makassar sendiri, dari pihak pemain atau mungkin lain menerima sosok Milomir ini seperti apa, Kak Swadi? Dari para pemain tentunya menyambut baik dengan kehadiran sosok pelatih baru di PSM Makassar ini. Sebab sudah berapa lama ini PSM tidak memiliki pelatih untuk Liga 1. Sebelumnya karateker Syamsuddin Batola yang melatih PSM pada Piala Menpora 2021 tidak lolos dalam hal lisensi yang sesuai regulasi di Liga 1 musim 2021-2022 ini. Tentunya para pemain sangat mendukung dan menunggu taktik yang akan digunakan oleh Milomir Seslija. Baik, saudara, wartawan kami tadi juga telah menghimpun wawancara dari CEO PSM Makassar, Munafri Arifuddin. Berikut liputannya untuk Anda. Baru yang akan datang bukan
bukan datang untuk merubah semua apa yang telah ada, tapi cuma akan melihat seperti apa lagi yang perlu ditingkatkan. Yang sudah bagus tentu harus sudah dipertahankan dan sebagainya, dan saya harap dia bisa berkomunikasi baik dengan pelatih lokal yang sudah ada, yang sudah membangun fondasi tim yang ada selama ini. Beralih ke informasi lain, suku anak dalam atau SAD yang berada di 2 desa di Muba dan juga Jambi, saudara, kini telah bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Pasalnya fasilitas belajar yang disediakan untuk suku yang dikenal dengan sebutan orang rimba ini telah dibangun. Tempat belajar atau saung ini berada di wilayah Rompok, Soak Buring, Desa Pager, Kecamatan Bayung Lenjer, Muba. Dengan adanya saung belajar ini, pihak perangkat desa berharap agar warga suku anak dalam tidak lagi buta huruf ke depannya. Untuk mengetahui informasi terkininya, telah tersambung bersama saya wartawan Sripo, ada Fajri Romadoni di sana. Halo Fajri. Halo Nila. Fajri, bisa diceritakan bagaimana awal mula kemudian ada yang berinisiatif membangun saung ini untuk suku anak dalam di sana? Terima kasih Nila. Awalnya pendirian saung belajar ini dari usulan masyarakat suku anak dalam yang ingin mempunyai gedung sekolah. Mereka tertarik untuk belajar. Oleh karena itu, pemerintah kecamatan dan perusahaan mengapresiasi dan membangunkan saung belajar ini, Nila. Siapa yang kemudian menjadi inisiator pertama saat membangun saung tersebut? Ada berapa jumlah anak di SAD yang saat ini menempuh pendidikan? Inisiator pertama sekali ini ialah suku anak dalam tersebut. Kalau sedangkan untuk suku anak dalam sendiri terdiri dari 25 kepala keluarga yang anak sekolahnya ada 27 anak yang rata-rata tingkat SD semua. Nila. Fajri, kemudian ada berapa saung belajar yang dibangun pemerintah dan juga perusahaan di sana? Terima kasih Nila. Sementara ini ada 2 saung yang dibangun oleh pemerintah dan pihak perusahaan. Yang pertama ada di Desa Pangkalan Bayat, yang kedua ada di Desa Pagar Desa. Saat ini pembangunan sendiri sudah mencapai 40% dan dalam on progress Nila. Sebelum adanya saung belajar ini, bisa dijelaskan Fajri, sebelumnya anak-anak SAD ini belajarnya seperti apa? Terima kasih Nila. Sebelumnya anak-anak ini belajar di saung kecil yang merupakan tempat mereka sendiri membangunnya. Sedangkan guru-guru yang ada datang dari provinsi tetangga, yakni Provinsi Jambi, kemudian ada juga dari provinsi ini, Kabupaten Musi Banyu Asin. Mereka belajar 2 kali seminggu nih lah. Respon dari anak-anak SAD ini setelah adanya saung belajar baru yang bisa dipakai oleh mereka seperti apa, Fajri? Respon anak-anak sendiri otomatis sangat senang nih lah. Apalagi mereka itu dulu seminggu tuh 2 kali belajar, ini bisa setiap hari belajar. Mereka sangat senang karena bisa berinteraksi dengan masyarakat luar. Terima kasih. Baik, saudara, untuk mengetahui informasi selengkapnya, wartawan kami juga telah mengimbun wawancara dari tokoh masyarakat suku anak dalam. Berikut liputannya untuk Anda. Harapan kita sebagai warga sini terkait adanya pembangunan saung ini ke depan kayak mana, Pak? Ya, kalau harapan kami sekeluarga dan juga masyarakat itu memang sungguh-sungguh kami harap. Karena kami harapkan semua anak cucu kami ini semua bekerja bakti. Jangan sampai jadi seperti kami yang tersudah. Oh, jangan sampai buta huruf. Ya. Maka kami harapkan semua masalah ini berjalan lancar, aman, dan tertib. Itu yang saya harapkan. Oke, terima kasih, Pak. Adek siapa namanya, Dek? Rika. Rika. Senang sudah bisa belajar sekarang? Sudah. Sudah berapa lama ikut belajar? Sudah berapa lama ikut belajarnya? 2 tahun. Sudah 2 tahun. 2 tahun ya. Belajar apa Dek? Abician. Abician pun sudah bisa sekarang? Sudah. Selain belajar ngitung, nulis, ada juga gambar, nyanyi atau kayak mana? Diajari? Ya diajarin. Diajarin ya. Nah ini kan bakal ada balai dibangun, senang nggak Dek? Senang. Senang. Jadi belajarnya tiap hari atau tiap mana sekarang? Tiap hari lah. Tiap hari belajarnya ya.
Kepulauan Anambas, saudara, terkenal dengan letak geografisnya yang ada di perbatasan Laut Natuna Utara dan juga sebelah barat berbatasan dengan Laut Tiongkok Selatan. Di Kepulauan Anambas ini terdapat bunga langka yang hidup subur di hutan Batu Tabir, Desa Tarempas Selatan, Siantan. Warga sekitar tak banyak yang tahu bahwa bunga yang tumbuh di tengah hutan ini adalah bunga Rafflesia yang langka. Kebanyakan dari warga menjadikan bunga Rafflesia ini sebagai ramuan obat kampung. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Batam. Ada Rahmatika di sana. Halo, Rahma. Halo, Rahma. Ya, baik. Selamat sore. Oke, Rahma, bisa dijelaskan kapan bunga Rafflesia ini kemudian pertama kali ditemukan oleh penduduk dan bisa dijelaskan juga awal mulanya ditemukan ini seperti apa? Baik, terima kasih Nila. Awal mulanya bunga Rafflesia Fatma ini ditemukan penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas sudah sejak lama. Namun sebelumnya masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas mengetahui bahwa bunga Rafflesia Fatma ini hanya digunakan sebagai obat. Kemudian setelah kedatangan turis mancanegara ke lokasi, tepatnya di hutan Batu Tabir, Desa Tarempas Selatan, masyarakat baru mengetahui bahwa bunga Rafflesia Fatma ini merupakan bunga langka. Kemudian dari pemerintah daerah setempat dan kepolisian kehutanan yang berada di Kabupaten Kepulauan Anambas segera melakukan perlindungan terhadap bunga Rafflesia Fatma tersebut. Terima kasih, Nila. Rahma, apakah memang saat ini bunga Rafflesia Fatma yang ada di sana sudah bisa dilihat untuk umum? Dan kalau misalnya memang bisa, kapan waktu yang paling tepat untuk bisa melihat bunga Rafflesia Fatma ini mekar? Baik, terima kasih. Untuk bisa melihat bunga Rafflesia Fatma sendiri, sudah sejak lama masyarakat bisa mendatangi lokasi. Namun tidak semua masyarakat bisa beruntung untuk melihat langsung mekarnya bunga Rafflesia Fatma tersebut. Untuk bisa melihat langsung keberadaan bunga Rafflesia Fatma ini sendiri, menurut keterangan dari warga setempat, itu diperkirakan pada saat musim hujan, itu sekitar bulan Juni hingga bulan Oktober. Rahma, Anda tadi kan sempat mengatakan bahwa sejumlah warga di sana sempat tidak mengetahui bahwa bunga yang selama ini ada di sekitar mereka adalah bunga Rafflesia yang langka. Kemudian bagaimana antusias masyarakat setelah tahu bahwa bunga Rafflesia ini merupakan bunga langka? Baik, terima kasih. Antusias dari masyarakat sendiri cukup tinggi setelah mengetahui bahwa bunga Rafflesia Fatma ini adalah bunga langka dan tumbuh di hutan yang berada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Sebagian dari masyarakat seperti pelajar, penduduk dari luar daerah sendiri datang ke lokasi ingin melihat langsung. Namun sayangnya kebanyakan dari masyarakat tidak bisa melihat mekarnya bunga Rafflesia ini. Karena untuk bunga Rafflesia sendiri, jangka waktu mekarnya itu diperkirakan selama 15 hari dan paling lama 20 hari. Baik, terima kasih banyak Rahma atas laporan Anda. Tapi saudara, tadi Rahma juga telah menghimpun sebuah wawancara dari seorang wira swasta. Berikut liputannya untuk Anda. Selamat siang, Pak. Siang. Maaf Pak, dengan Bapak siapa? Tadi saya bicara, Pak. Dengan Bapak Cakrajaya. Bapak pekerjaannya sebagai apa, Pak? Saya wira swasta. Wira swasta. Pak, saya mau nanya terkait bunga Rafflesia yang tumbuh di hutan Batu Tabir, Desa Tarempas Selatan, Pak. Iya. Boleh tahu sedikit, Pak, bagaimana ceritanya bunga Rafflesia itu bisa ditemukan warga di sini, Pak? Iya. Sebetulnya bunga Rafflesia itu sudah ditemukan dari sebelumnya itu sudah ditemukan, cuman namanya kalau kami orang kampung ini bukan Rafflesia, buah pame. Setelah kesini kan ada orang-orang yang dari kota, itulah yang dinamakan buah pame itu ternyata buah Rafflesia. Itu tahun berapa, Pak, ditemukan bunga Rafflesia itu, Pak, oleh warga, Pak? Kalau ditemukannya sudah lama, cuman dia beralih dari nama itu tadi, dari ditemukannya itu udah lama sama orang kampung, cuman dinamakannya buah pame. Setelah kesini sekitar 4 tahunan ke belakang lah, itu ternyata yang dinamakan buah pame itulah yang namanya Rafflesia.
Pak, antusias warga setelah tahu kalau itu bunga rafflesia banyak tidak Pak yang berkunjung Pak? Kalau antusias warga, alhamdulillah. Ke situ kan lah ramai nak. Hampir sebelum COVID ini memang mau tiap minggu. Sabtu minggu itu memang ramai terus. Kemudian Pak, untuk bisa dapat melihat bunga rafflesia ini kan tidak setiap bulan atau setiap hari Pak ya. Kira-kira Pak, kapan waktu yang terbaik untuk bisa melihat bunga rafflesia ini Pak? Di bulan-bulan berapa gitu Pak? Jadi bunga rafflesia ini kan dia ada angkatan. Itu bisa saja dia tiap bulan itu ada yang mekar. Karena dia itu kan bervariasi. Ada yang masih sebesar genggam, ada yang masih sebesar ibu jari. Jadi itu kalau seumpamanya dari sebesar genggam nih mungkin 4 bulan 5 bulan lah dia baru mekar ya Pak mekar. ya. Tapi kalau sudah istilah dia sebesar ginilah genggam ini, itu bisa saja dia seminggu kemudian mekar. Kemudian setelah mekar itu dia tidak lama. Berapa lama Pak mekar bunga rafflesia Pak? Sekitar 15 hari atau lamanya 20 hari. 20 hari. Dia sudah mulai melayu. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini, saudara. Terus saksikan live update selanjutnya hanya di kanal YouTube tribunnews.com. Jangan lupa untuk terus disiplin menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada, demi keselamatan diri Anda dan juga keluarga. Saya Nila Irde beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. COVID-19 dalam beberapa hari ini berkembang sangat cepat, sehingga akhirnya membuat pemerintah harus mengambil beberapa tindakan untuk menanggulanginya. Bapak Presiden Joko Widodo pada pagi hari ini telah mengumumkan bahwa mulai tanggal 3 hingga 20 Juli 2021, pemerintah memberlakukan PPKM khusus Jawa dan Bali. Nah, sesuai dengan perintah Presiden tersebut, siang ini kita akan mendengarkan langsung penjelasan lebih detail dari Menko Marves terkait kebijakan ini. Beliau akan memberikan penjelasan selama kurang lebih 10 hingga 15 menit. Setelah itu, bila ada pertanyaan, mohon rekan-rekan media dapat menulisnya di kolom chat atau menekan tombol raise hand. Baik, untuk menyingkat waktu, kami persilahkan Bapak Menko untuk memberikan penjelasan secara detail. Kami persilakan Pak Menko untuk memberikan